warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kang Edi. Jadi di sini hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tabel sederhana menggunakan bahasa pemrograman HTML. Nah, sebelum kita mulai membuat bahasa pemrograman HTML, hal yang pertama yang perlu disiapkan adalah tentu saja text editor. Text editor di sini saya menggunakan Sublime Text dan juga setelah itu tentu saja tempat untuk melihat hasil coding kita nanti, yaitu di Google Chrome. Dan juga untuk menampilkan hasil editan kita di Google Chrome, maka kita perlu adanya XAMPP ya. XAMPP ini fungsinya seperti apa ya, yaitu penyedia domain. Kayak kalau website itu sudah bisa diakses oleh orang banyak, dia itu wajib punya domain ya. Jadi kalau sudah punya domain, dia bisa kita akses di sini seperti YouTube, Facebook dan lain-lain, itu sudah punya domain. Nah, sedangkan kalau kita mau membuat website itu kan pasti ada trial and errornya. Jadi tidak mungkin kita membuat website itu langsung kita belikan domain dan kita upload di internet. Nah, nanti itu apa ya? Jadi kurang efektif. Jadi untuk melihat hasil secara offline, jadi ini nanti dengan adanya XAMPP ini kita bisa melihat hasilnya di sini. Cuman nanti di sini yang bisa mengakses dan bisa melihat hanya kita sendiri, bukan orang lain tidak bisa, meskipun orang lain punya jaringan internet ya. Karena apa? Karena domainnya itu bersifat online. Jadi seperti ini, kita coba buka XAMPP-nya. Oke, kita coba. Ini di sini dijelaskan ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Sedangkan untuk menjalankan sebuah website offline, kita hanya perlu menjalankan dua teratas ini, yaitu Apache dan MySQL. Jadi di sini saya jelaskan lagi, Apache ini yang menyediakan domain offline-nya, jadi yang bisa membuat dia itu terlihat di Google Chrome. Jadi fungsi Apache di sini membuat seperti itu. Nah, sedangkan MySQL sesuai namanya, SQL itu dengan berkaitan dengan database ya. Itu nanti akan berguna ketika kita mau membuat website sederhana dengan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, untuk sementara kita membuat tabel sederhana dulu dengan HTML. Jadi nanti perlahan kita akan mencoba membuat sebuah file website dengan CRUD. Oke, sekarang kita buat tabel sederhana dulu. Kita klik start. Oke, kita klik start. Nah, ini berarti XAMPP sudah berjalan di komputer kita dengan tanda seperti ini, warnanya berubah ya. Nah, lalu langkah selanjutnya jangan di close ya. Kita cukup minimize saja, kita minimize ya. Lalu kita akan membuat sebuah file di sini. Oke, yang perlu kita garis bawahi untuk mengakses file. Jadi ketika nanti kita mau buka filenya di Google Chrome, file itu harus berada di dalam folder dari si XAMPP-nya ini. Jadi XAMPP-nya ini punya folder tersendiri ini. Jadi penyimpanannya itu harus di lokasi sendiri ya. Semua file-file ini lokasinya ada di XAMPP gitu. Dimanakah XAMPP-nya? Coba kita akan coba lihat di sini. Nah, di sini di C, drive C ya. Kita di komputer drive C, terus kita lihat di sini ada XAMPP. Dia folder sendiri, tidak di dalam program files maupun program files x86 seperti itu. Jadi kita coba lihat hasilnya seperti ini. Oke. Nah, di sini file nanti yang akan kita gunakan kita simpan di htdocs. Nah, di sini. Nah, maka dari itu kita membuat folder baru di sini. Folder baru tabel gitu ya.
langkah selanjutnya adalah kita akan membuka tabel ini di dalam Sublime. Dalam Sublime kita bisa membuat seperti ini, open folder. Cuman kalau kita sudah buka filenya tadi, kita tinggal tarik seperti ini, tarik, lalu kita tahan, lepaskan di sini. Nah, dia otomatis akan berada di dalam area kerja kita gitu. Lalu untuk membuat tabel, kita perlu menambahkan file baru. Di sini klik kanan, new file. Oke. Nah, di sini akan mempermudah untuk kita menulis. Jadi mending file itu kita simpan dulu dengan extension HTML. Oke. Kita klik file, klik save. Nah, dia akan otomatis nyimpan di sum htdocs tabel. Di dalam tabel kita buat tabel.html, kita klik save. Oke, otomatis dia jadi HTML. Oke ya. Kenapa kita tidak pilih file di bawahnya untuk pengaturan file? Karena itu memakan waktu lama. Kalau kita membuat file tuh, kita klik titik di belakangnya, itu sudah melambangkan extensionnya. Oke. Kenapa tadi saya bilang lebih baik disimpan dulu? Karena kalau kita simpan dulu, kita tinggal klik HTML, kita tekan tab, nah dia otomatis akan membuat sebuah rangka dasar untuk HTML. Nah, di sini saya jelaskan HTML-nya. Di dalam HTML itu ada yang namanya head, title, dan body. Nah, jadi di sini nanti head ini akan ada di area atas, yaitu headnya, kepala dari si website. Sedangkan isi dari sebuah websitenya akan terlihat di dalam websitenya. Untuk lebih jelasnya kita akan mencoba langsung ya. Kita kasih nama titelnya test table. Oke, di sini untuk bodinya kita coba untuk tag dari body dari table itu adalah table itu sendiri. Table. Kita tab. Oke. Otomatis akan ada tag table pembuka dan tag table penutup. Oh ya, di sini akan saya jelaskan kenapa di setiap tag itu ada dua tag, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Tag pembuka itu tidak ada garis miringnya, dan tag penutup itu ada garis miringnya. Hanya itu saja bedanya. Dan juga program coding dalam HTML, jika salah satu tag itu tidak ada, maka program tidak akan berjalan atau bisa disebut dengan error seperti itu. Oke. Kita akan coba membuat sebuah tabel sederhana. Oke, tabel sudah ada. Kita tinggal di sini, di dalam tabel pasti ada sebuah table headnya. Table head itu adalah kepala dari si tabel. Jadi yang perlu kita lakukan adalah membuat tag th. Kita tab lagi. Oke, sudah ada th-nya satu. Oke. Oh maaf, jadi ini pertama-tama bukan th ya, kita buat tr itu seperti ya, kita membuat row-nya, table row. Jadi ini adalah row-nya ya. Kita enter, kita buat di sini th-nya, table head-nya. Oke, semua kita mau buat nomor, lalu kita di bawahnya th lagi, kita tab lagi, nama, kita buat lagi. Ini caps lock ini nyala ya, maaf ya. Jadi kalau bisa itu caps lock tidak usah nyala ya kalau teman-teman itu, jadi lebih bagus saja sih kalau menurut saya. Oke, th nama, kita tulis alamat di sini. Oke,
kini kita sudah punya, jangan lupa kalau kita sudah buat ini sering-sering di Ctrl S atau di save. Jadi tadinya ini akan logo bulat kalau belum di save, tapi setelah di save dia akan logo silang. Jadi ini tandanya sudah di save ya. Oke, kita akan coba melihat hasil dari codingan yang kita buat. Oke, kita buat save, kita coba ya. Oke, di sini oke, ini ketahuan ya kalau saya ini wibu ya, jadi bukannya anime. Oke, jadi di sini kita akan mencoba membuka website yang sudah kita buat tadi. Karena kita belum upload menggunakan domain, maka dia tetap kita bisa akses dengan cara offline, yaitu dengan Apache ya, dari XAMPP tadi ya. Cara membukanya adalah localhost. Ketikkan saja localhost. Di sini menunjukkan localhost itu adalah penyimpanan lokal kita. Oke, kita klik tabel, kita enter. Oke, di sini sudah ada localhost tabel. Ini sudah ada file kita. Jadi ini adalah perwujudan dari penyimpanan di dalam SAM tadi, di drive C tadi, di dalam drive C SAM lalu htdocs. Oke, kita buka, klik. Oke, nomor, nama, dan alamat. Cuman di sini cuma nomor, nama, dan alamat, tidak ada garisnya. Umumnya sebuah tabel dia harus punya garis, ya kan? Nah, oke, sekarang kita akan kembali ke Sublime, lalu di tabel di sini kita akan memberikan garis. Nah, garis di dalam HTML kita lambangkan dengan border. Kita tab. Nah, di situ ada tanda petik. Kita kasih 1. Oke, angka 1 ya. Di sini logonya jadi bulat ya. Oke. Kita klik Ctrl S, dia akan berubah silang. Nah, di sini kita untuk melihat pembaruan website yang kita buat, yaitu dengan cara seperti ini. Kita refresh. Nah, dia sudah ada nomor, nama, dan alamat. Oke. Lalu kita di sini akan melihat perbedaan. Di sini ada TH, dan kalau untuk tabel itu kita membuat ada TH dan TD. Oke, sekarang kita buat TD-nya ya. TR lagi, kita tab lagi, kita buat TD-nya. TD enter. Maaf, TD tab. Kita buat nomornya 1. Kita copy paste saja ya biar cepat. Paste nomornya, terus nama Samina. Oke, alamatnya Columbia. Nah, ini oke. Kita coba save. Kita cek dulu. Das. Nah, ini sudah ada, yaitu nomor, nama, alamat, dan 1. Nomornya 1, namanya Samina, alamatnya di Columbia, seperti itu. Jadi terus apakah pembuatan TD-nya harus sesuai dengan TH-nya? Ya, harus sesuai, karena nanti kalau tidak sesuai dia akan terbalik. Seumpama di sini kita isi Columbia, di sini kita isi Samina. Oke, kita save, coba. Maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan terbalik gitu ya. Jadi sekian dari saya untuk tutorial pembuatan tabel sederhana menggunakan bahasa pemrograman HTML, dan sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya. Dan jangan lupa like dan subscribe jika merasa channel ini berguna
dan bermanfaat untuk Anda sekalian. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.